Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita hormati, kita muliakan segenap kepengurusan Masjid Nurul Ikhwan, Jalan Pesantren Harapan Raya Pekanbaru, pengurus pembangunan, pengurus wirid pengajian, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada subuh yang berkah ini, alim ulama, cerdik pandai, para guru, para buya, para ustaz, orang-orang tua kami, pemangku adat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, serta anak-anak kami. Istimewa sahabat kita semua dari Biker Subuh. Biker Subuhan yang ini datang dari berbagai tempat yang ada di Pekanbaru. Luar biasa Bapak dan Ibu, insya Allah kita semua yang hadir pagi ini di Masjid Nurul Ikhwan dalam acara Pekan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai peringatan Maulid Nabi kita Bapak Ibu dengan memuji dan membesarkan Allah di awal kehidupan kita hari ini. Kehidupan hari ini Allah berikan kepada kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kita masih hidup? Karena Allah masih ingin melihat kita beramal saleh. Allah ingin kita membawa bekal yang banyak untuk kita mati meninggalkan dunia ini. Maka orang yang tidak beramal, kalau dia hidup, dipastikan dia akan menangis menyesal setelah dia meninggal Bapak Ibu. Penyesalan itu tak menunggu meninggal. Di dunia ini saja sebenarnya kita sudah menyesal. Menyesal dulu tak sungguh-sungguh belajar, menyesal dulu menyia-nyiakan kesehatan, apalagi nanti sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia dipastikan dia menyesal kalau tidak beramal saleh. Kalaulah sempat mayat yang menyesal itu Allah dengarkan tangisannya, pekikannya kepada kita di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sa'iqah. Kalau sempat kalian dengarkan mayat yang menangis, teriakannya sampai ke langit ketujuh, makhluk manusia yang mendengarkan di dunia ini dipastikan dia pingsan Bapak dan Ibu. Maka bersyukur kepada Allah,
Hari ini kita diberikan kesempatan beramal saleh. Kita tidak tahu kapan ajal ini datang. Karena jangankan kita sebagai hamba yang cuman biasa saja, Nabi SAW sebagai kekasih Allah, tidak Allah bagi tahu kapan ajal itu datang. Maka bersiap-siap selalu, siapkan bekal sebanyak mungkin sebelum ajal datang menjemput. Hidup ini cuma sekali, maka hiduplah dengan lebih berarti. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, suatu kebanggaan di pagi subuh ini kita berjumpa, Allah pertemukan kita dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Ustaz Bom-Bom, kami dipanggil Bom-Bom semenjak kecil. Malam ini, pagi subuh ini merupakan suatu hal yang istimewa. Kalau kami biasanya maulid Nabi ini ada malam, maghrib, isya, siang. Namun kalau di Masjid Nurul Ikhwan ini subuh, Bapak dan Ibu. Ini istimewa bagi kami ini. Luar biasa. Memang tak pernah subuh, pernah. Tapi pekan maulid ini yang pertama subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dua organisasi terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama Nahdlatul Ulama NU, yang kedua Muhammadiyah. Ini dua organisasi besar di Indonesia. Lalu apa yang ingin Ustaz Bom-Bom sampaikan? Kedua-duanya ini sebetulnya maulid Nabi, Bapak Ibu. Kedua-duaku maulid Nabi. Lalu kapan datang yang tak maulid tu Pak Ustaz? 30 tahun belakangan ini muncul orang ketiga, Bapak dan Ibu. Memang orang ketiga ini merusak hubungan aja kerja. Betul? Memang kalau orang ketiga ini tak ada eloknya, Bapak dan Ibu. Kebetulan dia agak dekat dengan Muhammadiyah. Maka ada Muhammadiyah hari ini tak maulid. Sebetulnya Muhammadiyah maulid Nabi, Bapak Ibu. Tengoklah Muhammadiyah yang lama. Di Kampar ada Muhammadiyah, di Kuok Muhammadiyah 190% Muhammadiyah, tapi mereka 100% maulid Nabi. Muhammadiyah mana lagi Pak Ustaz? Kalau Muhammadiyah yang mohon maaf disebut ini Muhammadiyah lama, mereka maulid. Cuman kalau sudah didekati oleh orang ketiga tadi di sini tak maulid. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu kita bentengi, kita pagar. Jangan sampai hal ini nanti menghancurkan, menjadi virus anak-anak kita. Kita maulid saat ini, subuh ini, karena orang tua kita dulu, alim ulama dulu, memagarnya dengan pagar yang luar biasa. Kalau kita tak membentengi anak-anak kita hari ini dengan pagar yang hebat, belum tentu Masjid Nurul Ikhwan 15 tahun yang akan datang maulid Nabi. Belum tentu. Jadi tergantung pagar awak. Kemana anak diantarkan sekolah, apa pengajian yang dibikin, yang dibuat. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maulid Nabi ini bukan amalan tak berdasar. Amalan maulid Nabi ini berdasar. Makanya salah satu yang tak bisa dibantah oleh orang yang tak boleh maulid, maulid Nabi di Masjid Nurul Ikhwan dibuat subuh hari.
Subuh hari dua kemungkinan besar. Sudahlah dibuat bukan di hari kelahiran Nabi. Yang kedua dibuat maulid Nabi di Nurul Ikhwan di luar waktu yang biasa dilakukan. Jadi orang yang tak suka dengan maulid tak bisa membantah. Kecuali maulid ini wajib di hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, maka maulid Nabi bisa dijadikan rukun ibadah. Kalau ibadah itu wajib dilakukan di hari tertentu, maka dia menjadi ibadah. Kita tak bisa ngelak. Ada orang yang katakan maulid bid'ah, kita tak bisa membantah sebab wajib dilakukan di hari kelahiran Nabi. Tapi satu, banyak saudara kita yang tak maulid, mereka yang maulid yang bukan di hari kelahiran Nabi. Sebelum 12 Rabiul Awal banyak yang maulid. Kami maulid sudah 1 bulan. Dari tanggal 1 September kami maulid Bapak Ibu. Sebulan lebih. Sampai malam itu, sampai subuh itu. Kemudian sudahlah bukan di hari kelahiran, Nurul Ikhwan membuat waktu yang mungkin jarang dibuat oleh masjid-masjid yang lain. Ini membuktikan bisa menampar keras orang yang tak suka dengan amalan maulid ini. Makanya Imam Yusuf Qaradawi, Bapak Ibu, sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Apa kata beliau? Kalau tempat tinggal kalian dekat dengan Arab Saudi, dekat dengan Makkah dan Madinah, tak perlu kalian buat maulid Nabi. Kalian bawa anak kalian ke tempat TKP. Di sini Nabi dilahirkan. Di sini Nabi menerima wahyu Gua Hira. Di sini Nabi tidur bermalam di Jabal Sur sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di sini Nabi mengatur pasukan pemanah di Bukit Uhud. Di sini Nabi dilempar oleh orang Taif. Bisa kalian bawa anak kalian bolak-balik, tak perlu kalian buat maulid Nabi, kata Syekh Yusuf Qaradawi almarhum. Namun kalau tempat jarak kalian jauh dari Makkah Madinah, Indonesia ribuan kilometer, kalau dibawa anak-anak tambangnya umroh 30 juta, kalau dibawa mereka haji tambangnya 50, itu pun mendaftarnya sampai bertahun-tahun. Yang daerahnya jauh dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arab Saudi, kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalian buat maulid Nabi biar anak-anak kalian tidak buta sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu Bapak Ibu. Amalan maulid ni Syekh Yusuf Qaradawi sudah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah jelas dalam kitabnya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani jelas mengatakan boleh maulid Nabi. Syekh Imam As-Suyuti boleh, kata beliau. Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Kalaulah ustaz-ustaz ulama hari ini dikumpulkan sedunia ulama, belum seujung kuku ilmu Syekh Yusuf Qaradawi, mohon maaf, Imam Suyuti, Imam Syafi'i, dikumpulkan ulama sedunia ini, baru segini ilmu Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Boleh maulid Nabi ini. Anak kita nanti mereka akan menengok acara kita ini. Maulid Nabi kami di subuh dulu Masjid Nurul Ikhwan. Kalaupun nanti datang pemahaman, datang nanti dari luar yang bisa membuat mereka berfikir, oh tak boleh tak tidak, insya Allah Bapak Ibu, kalau sudah semangat kita seperti ini, insya Allah kedepannya Masjid Nurul Ikhwan akan istiqamah dengan acara-acara peringatan ini, insya Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita maulid Nabi Pak Ustaz? Apa yang diharapkan dari maulid Nabi ini? Kita ingin Nabi Muhammad bukan sekadar menjadi suri tauladan. Yang paling besar Bapak dan Ibu, keinginan kita dengan Nabi Muhammad ini apa? Dia akan menjadi penolong di akhirat. Kalau bahasa keren Ustaz Bombom, kita ingin Nabi Muhammad ini menjadi orang dalam nanti di akhir di hari kiamat.
Kita ingin biar beliau bisa menjadi orang yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan Allah, yang akan membantu kita. Di dunia ini saja kita butuh orang dalam, apalagi nanti di akhirat. Jadi nak selamat di akhirat, umat nanti yang berkumpul di padang mahsyar ni bukan umat Muhammad saja, Bapak Ibu. Semenjak Nabi Adam sampai umat terakhir berkumpul di padang mahsyar. Kapan umat Muhammad dipanggil? Di Makkah saja 7 juta kita sudah susah. Dulu waktu demo di Jakarta cuma 7 juta susah. Di pasar pagi saja susah. Oh, apalagi di akhirat. Kapan dipanggil? Susah minta ampun. Matahari dekat dengan ubun-ubun, lautan manusia, keringat manusia diminum. Lalu bagaimana pertolongan itu datang? Rupanya Nabi Muhammad datang. Aina ummati? Umatku di mana? Siapa dia? Rupanya yang akan cepat nanti diverifikasi, dihitung, dipanggil oleh Allah, ditolong oleh Allah. Tentu kita ingin ada orang dalam di akhirat, Bapak dan Ibu. Jadi orang dalam itu Nabi Muhammad itu yang paling bagus. Ini mengundang kami, kalau tidak ada orang dalam payah juga ini, Bapak Ibu. Terus mengundang Ustaz Somad, kalau tak ada orang dalam, cobalah. Nah, ini sahabat subuh ni dekat dengan Ustaz Somad ini, bisa jadi orang dalam ini. Nak masukkan proposal, kalau tak ada orang dalam, mimpi ya Bapak. Betul? Di dunia saja wajib kita ni ada orang dalam, biar urusan mudah. Apalagi nanti di akhirat. Disitulah kesulitan yang paling tinggi. Dunia ini tak ada apa-apanya kalau dibandingkan kesulitan akhirat. Maka jadikan Nabi Muhammad sosok penolong yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ketika hari itu kesusahan tak lagi bisa dibendung. Masya Allah, Bapak dan Ibu, mencintai beliau menjadi keharusan, karena beliaulah yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Maka wajar Nabi katakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, kata Nabi. Sebagian ulama mengartikan tidak sempurna iman kita. Hatta akuna ahabba ilaih, sebelum aku kalian cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, melebihi cinta kalian kepada yang lain, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada sahabat, karib kerabat, keluarga. Sebelum aku kalian cintai, melebihi semua itu, iman kalian belum sempurna. Memang inilah menjadi patokan untuk betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Bukan sekadar cinta di mulut. Kita hari ini mengatakan aku cinta denganmu ya Rasulullah, tapi bentuk cinta itu apa, Bapak Ibu? Awak ni ngomong cinta, tapi butuh bukti. Istri kalau dah ngomong cinta, suami, "Bu, awak cinta dengan ibu, aku cinta denganmu deh." Apa kata bini? Apa buktinya, Bang? Kan butuh bukti sekarang. Bawa jalan-jalan, itu kan bukti. Belikan omeh, gak omeh, itu bukti. Sebab bukti ini perlu. Nabi pun nanti akan mengatakan, aku umatmu Muhammad, aku umatmu. Apa buktinya, Bang? Tengoklah catatannya. Selawat, maulid Nabi sering, mencontoh sunnah beliau luar biasa. Ini bukti. Maka buktikan kecintaan kepada Nabi. Bukan sekadar ngomong, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku cinta kepada Muhammad, tapi bukti mencintai beliau tak kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka cinta dari orang yang hanya mengatakan cinta tanpa ada ekspresi, tanpa ada membuktikan bentuk cinta, cinta itu hanya cinta palsu, Bapak dan Ibu. Awak jangan sampai cinta palsu. Wajib cinta tulus. Jadi maulid guru serius mencintai Nabi. Nah, kalau nak tumbuh jenggot, jangan cukur-cukur juga. Maulid Nabi kau Bapak Ibu. Kalau maulid Nabi, tapi sunnah Nabi tak diamalkan sepenuh hati. Maulid Nabi, tapi minum tangan kiri juga lagi. Nah, ini belum mencintai, belum membuktikan cinta.
Kalau betul-betul mencintai Nabi, tengokkan, aku mengerjakan sunnahmu ya Rasul, dari hal terkecil sampai yang paling besar. Ini ngaku cinta Nabi. Masuk masjid kaki kiri lagi, masuk WC kaki kanan pula lagi di rumah. Ini belum bisa dikatakan orang mencontoh Nabi Muhammad. Jenggot sunnah pak, panen pahala jenggot kita ini. Maka jangan dicukur. Walaupun cuma 3 helai, biarkan sajalah. Itu nanti menjadi bukti saksi kita mencintai Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa yang ingin kita wujudkan di Maulid Nabi ini Pak Ustaz? Kita ingin cinta kita betul-betul akan sampai kepada Nabi, dan Nabi tak bisa mengelak untuk memberikan syafaat nanti di akhirat. Satu, Maulid Nabi di subuh berkah ini di Masjid Nurul Ikhwan, Jalan Pesantren Harapan Raya. Pesantrennya ada di dalam. Ada. Munawarah ya. Maulid Nabi Munawarah kan? Aman itu. Antarkan anak ke Munawarah. Jangan sampai ini tengok pesantren hebat, rupa balik di pesantren itu haram katanya. Bau menyesal ngantarkan anak. Tengok pesantren itu. Kami Ustaz Bombong tak salut kalau ada pesantren kasurnya tobal, WC-nya di kamar, sambalnya sodap-sodap. Tak salut kami dengan pesantren itu Bapak Ibu. Ke pesantren itu bersusah-susah, cari pesantren yang membuat anak awak susah. Kasurnya tipis, masakannya tak sedap, kamarnya pun tak mewah. Biar bersusah-susah anak di pesantren. Kalau nanti mereka tak sukses, mereka dah terbiasa bersusah-susah. Ini diantarkan pula anak pesantren mewah. Kalau sukses iyalah, kalau tak sukses tak terbiasa susah. Aku tak salut, tak salut seumum. Mak mewah pesantrennya, kamar mandi dalam asrama. Tak salut dong. Kalau ada pesantren yang korup airnya itu salut umur pak. Banyak muridnya itu salut awak tu. Itu kan kita dulu, anak-anak kita sekarang tak bisa seperti kita Bapak Ibu. Tapi tengok-tengok juga lah. Kalau tak separtai dengan awak, tak usah diantarkan anak ke situ. Yang separtai nak dicari sekarang, biar orang enak berkoalisi itu, betul tak? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi yang pertama meneruskan perjuangan baginda Rasul. Kita bukan sekadar maulid, tapi ada PR terbesar umat ini yang dulu diemban oleh para nabi dan rasul. Namun keistimewaan umat Nabi Muhammad, ternyata istimewa kita nih Pak, kita bisa melanjutkan proyek yang terbengkalai dari Nabi. Bukan terbengkalai, yang belum tuntas, yang masih bisa dikerjakan. Apa proyek Nabi itu? Proyek Nabi ini Bapak Ibu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, proyeknya itu adalah dakwah, mengajak manusia untuk beramal saleh. Cuman kelebihan umat Nabi Muhammad daripada umat yang lain, kalau Nabi yang lain meninggal nabinya, umatnya tak mesti berdakwah kepada orang Pak. Tapi istimewa umat Muhammad, walaupun Nabi kita sudah meninggal, pekerjaan Nabi dulu bisa dilakukan oleh umatnya. Apa pekerjaan Nabi? Dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Maka Maulid Nabi meneruskan perjuangan Nabi, mengajak umat ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak umat ini untuk taat kepada Allah. Siapa yang betul-betul mencintai Nabi, maka dia akan cinta dengan pekerjaan Nabi. Dia suka, dia senang, dia ingin mengajak orang kepada kebaikan. Hari ini orang banyak taat, tapi taatnya sendiri-sendiri. Rupanya taat sendiri-sendiri itu tak bagus Bapak Ibu.
Soleh sendiri itu tak elok. Awak kan banyak soleh sendiri, Pak. Soleh sendiri tak bagus. Yang bagus tu soleh berjamaah, ngajak orang ke masjid, ngajak orang wirid. Kalau cuma soleh-soleh sendiri, berapalah pahalanya, Pak? Tiap hari ke masjid 5 waktu sehari semalam. Kalau sempat satu orang bisa kita bawa ke masjid, datang majlis ilmu, pahala kita tak sebanding dengan yang kita lakukan. Maka hari ini menanamkan cinta kepada baginda Rasul, pekerjaan beliau mesti kita teruskan dan kita cintai. Ajak umat, ajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Tak mau nyuruh Pak Ustaz, bukan urusan awak kalau tak mau. Nabi pun apanya tak bisa beliau ajak. Urusan mereka mau tak mau bukan pekerjaan kita, Bapak Ibu. Kata Allah, jangan kalian ambil porsiku, kata Allah. Kalau mereka pergi tidak pergi, mendapat hidayah, itu bukan porsi kita, itu porsi Allah. Itu pekerjaan urusan Allah. Yang pekerjaan kita, porsi kita hanya mengajak. Mengajak, semparkan di WA, semparkan di Facebook, datang tabligh akbar, mari solat berjamaah sebelum ajal datang menjemput. Sekarang sudah canggih, Pak, dengan HP ini banyak pahala dakwah ini. Cuman kita memakai HP ini bukan untuk dakwah. Banyak awak bercokak di HP. Orang banyak bercokak di HP, tidak berdakwah. Bagusnya pakai HP kau berdakwah. Mudah awak mencari pahala besar. Kau di HP fitnah-fitnah, bercokak dek haji. Tapi cuba Ustaz Somad diundang, semparkan, cuba datang. Jangan Ustaz Somad duit mabuk, Ustaz Bombong duit je macam itu. Pahalanya samanya begitu. Dapat satu orang, Ustaz Somad dapat satu orang bawa. Orang Ustaz Bombong dapat sama pahalanya. Nah, memang awak ini kadang-kadang di situ kelemahan kita. Tengok Ustaz Dadi Hidayat diundang ke gubernur. Oh, sampai ke kantor tu masuk ke datang. Tapi kalau wirid-wirid biasa tak ada. Kalau Ustaz biasa datang tadi buat publikasi macam itu. Nah, ini salah, tak salah. Cuman kita belum melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Maulid Nabi, tanamkan kecintaan, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, berdakwah, mengajak orang untuk kebaikan. Inilah pekerjaan beliau sehingga agama Islam ini terang benderang, agama ini besar, berkembang karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia, yang dia khawatirkan adalah umatnya. Maka hari ini mari Bapak Ibu, mari kita ajak. Masjid ini berisi, orang datang ke masjid ini banyak bukan karena ustadznya. Islam ini menjadi besar bukan karena ustadznya, Bapak Ibu. Kita bisa bersemangat nanti membludak jemaah itu karena kita bersama. Dakwah ini kita semua bisa menjadi pendakwah. Tak semua kita bisa menjadi penceramah. Yang penceramah ini namanya muallim. Tak semua Bapak Ibu bisa menjadi penceramah duduk di sini. Kalau hafal Quran hadis, belajar ceramah, okey bisa. Tapi walaupun kita tidak menjadi penceramah, pemberi ilmu, pengajar, kita semua bisa menjadi pendakwah, dai. Dai inilah yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dai, jadilah kita pengajak kepada kebaikan. Karena dai, dakwah, kenderaan terhebat, kenderaan yang paling mewah yang akan mengantarkan kita berjumpa dengan Allah. Kenapa Nabi dan Rasul nanti cepat dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat? Karena kenderaan yang dipakainya semasa di dunia adalah dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak umat untuk beribadah. Maka kenderaan itu mesti kita pakai biar kita juga cepat berjumpa nanti dengan Allah di hari kiamat. Pakai kenderaan itu Bapak Ibu. Itu kenderaan yang paling hebat. Dakwah itu yang paling hebat. Banyak tengah ngok, Pak Bujang. Entah dia mana.
masuk entah dek ponik nak tentu. Tapi ngerti kan? Ibu-ibu boleh ngerti. Ya mengangguk kalau ngerti. Angguk-angguk kan Tuhan. Kalau mengangguk tu tanda bingung no. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selesai cik berdakwah, baik dengan lisan maupun dengan pangkat jabatan, dengan HP, pakai komunikasi kita, alat komunikasi untuk berdakwah. Kita ke masjid ni ada kenderaan, pakai ajak orang, dapat membawa orang satu, pakai mobil ajak orang. Kami sebetulnya biasanya datang berempat berlima Bapak Ibu. Cuman kami tadi malam dari Kuan Sing balik baru jam berapa tadi, istirahat sebontou, mandi, langsung ke Pekanbaru. Kalau enggak kawan-kawan kami bawa balik mau 4, tak sanggup mereka ngaku tak tolong ustaznya. Untung mereka yang ponik. Kalau awak ponik tak jadi aja lah. Iyalah nyambo, kamu transfer lah ponik yang boge kali ini. Tak sanggup, berangkat tadi jam 3.30 dari Kuan Sing. Itu Bapak Ibu. Kalau dibilang capek kita semua, tapi ini akan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Apalagi tadi nampak masuk ke dalam kandung makanan tadi nampak kan, semangat. Sarapan pagi kan. Kalau bisa nanti Maulid Nabi ini bantai kambing kita Pak. Kambing itu dibantai, ya semangat. Kambing itu makanan kesukaan Nabi. Jadi Maulid Nabi ini memakan makanan kesukaan Nabi. Nasi goreng itu enggak kesukaan Nabi. Tapi biarlah, itu enggak jobit. Itu dah. Insyaallah wa selamatkan dulu insyaallah. Pintu keropannya jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Sebab Ustaz Bombom hakul yakin, apalah artinya itu tuh. Kalau bisa masjid saja sudah mewah, sudah pakai AC, masa untuk semangat potong kambing tak mampu? Sebetulnya mampu, tapi tak terpikir untuk itu. Sebab mendengar acara maulid itu terpikir nanti Bapak dan Ibu. Buatlah. Ambo, kami kalau ceramah ke Rawul subuh macam solat hari raya itu memang pakai makan Pak. Memang pakai makan, pakai kambing pula lagi. Sesekali kambing. Tak nasi goreng. Sebetulnya pagi ke bagusnya makan nasi putih tu Bapak dan Ibu. Tapi biarlah, insyaallah ke depannya kita tingkatkan. Amin. Maulid Nabi yang pertama meneruskan perjuangan dakwah Nabi. Jangan sampai kita ini vakum. Kenapa hari ini kita berkata dunia sedang dalam bencana, dunia sedang bermasalah, banyak musibah datang silih berganti? Bukan karena banyak orang jahat, kata Ali bin Abi Thalib. Dunia ini akan hancur, masalah tambah banyak karena orang baik tak lagi mau mengajak kepada kebaikan. Jadi kesalahan awak kalau diam-diam vakum, awak tak mengajak orang ke masjid, orang itu akan diajak nanti oleh orang lain untuk main super win. Aku ajak orang main super win itu ke masjid, biar dia tak dapat dirangkul sama kakek merah. Awak merangkul. Kini sekarang ni kita berpolitik Pak. Ajak orang sebab ini target. Ini siapa yang bisa mengajak? Bisa tak diajak ini ke masjid? Kalau tak bisa kita mengajak, dipastikan ini akan diajak oleh orang yang tidak beribadah kepada Allah. Makanya itu menjadi proyek kita. Berlomba-lomba kita untuk mengajak mereka, saudara kita, kepada yang tidak baik. Kalau sudah mereka sukses, banyak mereka yang berhasil mengajak saudara-saudara kita, dipastikan masyarakat kita tak lagi aman, banyak masalah, banyak pencuri, masuk narkoba, anak-anak kita dah rusak. Kenapa? Karena kita diam, yang baik-baik ini diam, tak mau mengajak kepada kebaikan. Maka hancur dunia ini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi betul-betul kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad.
Kenapa akhlak yang Ustaz ambil Pak Ustaz? Kerana yang dipuji Allah itu akhlak. Allah tak memuji ibadah Bapak Ibu. Ibadah Nabi itu tak dipuji oleh Allah. Kerana memang ibadah Nabi takkan mengalahkan ibadah Nabi-Nabi terdahulu. Ibadah kita ni tak bisa melawan ibadah Bani Israel. Puasa kita sebulan setahun. Puasa Bani Israel itu 6 bulan Pak. Puasa Nabi Daud tu sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Berarti mereka 6 bulan puasa. Awak salat dahi awaknya berbekas. Kalau Bani Israel tu salat, tempat salatnya lekuk Bapak Ibu. Tempat sujudnya lekuk. Itu pula kan dilawan. Awak berzikir sebentar tadinya. Bani Israel itu berzikir sanggup berhari-hari. Tak beranjak dari tempat zikirnya. Awak dah subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Habis nak minta tu sadur boleh. Makanya Allah tak puji ibadah Nabi. Apa yang dipuji Allah terhadap diri Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Inilah yang dilupakan, inilah yang diketepikan oleh umat Muhammad. Hari ini kita menduga kalau yang luar biasa dari Nabi, contoh tu yang utama tu akhlak. Cuman umat Muhammad hari ini cuman gila mencontoh ibadah, contoh ibadah, tapi tak dipedulikan akhlak. Ternyata ibadah yang banyak tapi akhlak bermasalah, tak menyelamatkan kita di akhirat. Rupanya akhlak itu kunci Bapak Ibu, bukan ibadah. Ibadah tu sikit, walaupun yang wajib-wajib dibuat, tapi perangai elok, selamat di akhirat. Banyak orang masuk surga nanti di akhirat dalam hadis-hadis Nabi, ibadah tak banyak, cuman yang wajib-wajib saja dibuat, tapi perangainya luar biasa, tak zalim sama orang. Sama tetangga elok, sama saudara membantu. Itu cepat masuk surga Bapak Ibu. Tak diambilnya hak orang lain, tanah tetangganya tak diambilnya. Tanah masyarakat nan diambilnya tu hancur nanti kau Pak. Tanah tetangga saja diambil, bermasalah di akhirat. Satu jengkal tanah kalian ambil di dunia ini, apa kata Nabi? Illa tawaqahullah ila sab'in ardin yaumal qiyamah. Nanti akan Allah kalungkan di leher 7 lapis bumi di hari kiamat. Makanya dengan tetangga elok, jangan ambil tanah, jangan alih-alihkan pagar. Ini pagar berjalan pula dia. Dengan saudara, tolong saudara. Awak kaya, tengok kiri kanan. Percuma jadi orang kaya kalau saudara tak menikmati kekayaan. Banyak orang kaya sekarang, orang lain dibantunya. Bisa nak saudara tak dipedulikan. Ini kaya yang tak bermanfaat ini. Orang kaya itu yang pertama menikmati itu keluarga. Jangan orang lain. Ini orang dikasih pinjaman, saudaranya minjam tak dikasihnya dong. Memang saudara awakku minjam aja pandainya nyoba. Iyo topik juga terusnya. Sudah dipinjam tak dibayunya dong. Itulah alasannya pinjam dulu juga. Memang saudara aku bahasa pinjam itulah. Awak itulah kalau minjam 1 juta jangan dikasih Pak. Kasih gak 200. Nih 200 lah, tak usah minjam. Pokoknya jangan sampai tak ditolong. Selagi bisa ngasih 1 juta pinjam, kasih aja. Sama orang Ustaz, dibayarnya belum tentu. Sedekah dengan keluarga itu berlipat ganda. Terlangsung sama keluarga itu tak masalah Bapak Ibu. Jangan takut kita. Semua yang sudah dikasih sama saudara itu pahalanya 2 kali lipat. Jangan takut berbagi dengan saudara. Tak sama pahala dengan berbagi orang lain kepada anak yatim. Lebih besar sedekah kepada saudara. Nah, kan mengangu juga kan? Ini kalau ceramah itu mengono mengangu aja dia. Nah,
Bapak dan Ibu. Jadi akhlak itu kunci. Akhlak kepada orang tua, kepada laki, kepada bini. Kok dalam betul jilbab ibu, jilbabnya dalam, zikirnya rajin, zikir pagi sore, baca Qurannya tiap maghrib, solat sunatnya sering, puasa sunat Senin Kamis ada, tapi akhlak kepada suami tak elok. Cakap dengan suami tak baik, cakap dengan suami lantang, cakap dengan suami tinggi, semena-mena, merendahkan suami, mentang-mentang sekolahnya tinggi daripada sekolah suami, mentang-mentang pendapatannya banyak daripada keluarga suami, akhirnya dia bercakap dengan tak elok, nada tak baik. Akhlak inilah bermasalah. Ibu yang jilbabnya dalam, amalnya banyak, takkan mencium bau surga karena perkara akhlak kepada suami. Jangan main-main dengan akhlak tu. Boleh kepada laki ni. Hati-hati ibu dong. Mana yang berlaki? Mana yang tak berlaki itu tersorah lah. Macam mana? Faham ibu-ibu? Ni ibu banyak ni Cuman macam mana akhlaknya sama suami, wallahu alam. Tapi kalau tengok wajah-wajah pak ni banyak yang tertekan nampaknya. Cuman tak. Macam mana ni? Awak tahu juga bapak. Apa-apa yang sedang ditekan tu tahu awak. Makanya itu kita singgung. Jangan mentang-mentang kita pintar daripada suami ini, jangan semena-mena. Ustaz, itulah salahnya Ustaz. Awak sekolah tinggi, itu ibu juga yang salah. Kenapa cari yang tak sekolah suami? Cari yang tinggi, tidak bisa. Bukan itu masalahnya. Sekarang bukan sekolah kita, bukan pendapatan, bukan kehormatan keluarga. Kita tuh menghormati suami itu macam raja. Siapapun suami kita, karena suami itulah yang akan membina, membawa kita ke surga. Nah, suami yang pangkat tinggi yang menyelamatkan awak. Oh, Ustaz bom-bom pun suami, belum tentu dia bisa membawa anak istrinya ke surga. Belum tentu Bapak Ibu. Banyak Ustaz itu bermasalah jodoh bininya. Makanya menambah bininya siap itu. Itu. Kan iya kan? Itu. Maka Ustaz tak menjamin. Pokoknya kita muliakan suami. Nak jahat dia, nak rajin bekerja, walaupun dia tak rajin wirid, tak rajin ke masjid, dia tetap suami kita. Akhlak kepada suami seperti berakhlak kepada raja. Kalau belum bisa ibu membuat suami macam raja, berarti akhlak bermasalah, ibadah tak berguna. Tak laku ibadah ibu tu dah. Balik dari situ, cium tangan suami nanti, minta maaf sebelum dia tiada. Sebab yang belum meninggal itu laki-laki. Paham? Paham ibu-ibu? Paham dia, Pak. Aman awak sehari itu. Jadi akhlak, berakhlaklah. Ini Ustaz Bom kasih permulanya. Apa puncak akhlak itu Pak Ustaz? Ustaz Bom tak mungkin menjelaskan akhlaknya ini, itu, segala macam. Cuman puncak akhlak Nabi itu ada. Selama ini kita hanya buat akhlak yang biasa-biasa saja. Kalau ingin betul-betul berakhlak seperti akhlak Nabi, yang hari ini belum mampu dicontoh oleh orang-orang, apa puncak akhlak itu Bapak Ibu? Namanya ihsan. Ihsan itulah yang belum bisa umat Muhammad dilakukan. Apa ihsan itu Ustaz Bom? Buat elok kepada orang tak elok, Bapak Ibu. Itu dan akhlak Nabi yang tak bisa dicontoh umat. Awak ni berakhlak kepada orang baik. Baik dengan orang baik itu belum bernilai Bapak Ibu.
Tapi Nabi bukan sekadar itu yang dilakukan. Maka Nabi itu diakui kredibilitasnya oleh agama lain, oleh orang lain. Musuh mengakui beliau. Ada tak kita diakui oleh musuh? Tak ada. Kita diakui oleh orang yang baik dengan kita, oleh orang yang dekat dengan kita. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, diakui kredibilitasnya oleh musuh. Musuhnya mengakui dia. Yang mengatakan Nabi jujur itu siapa? Bukan orang yang dekat dengan Nabi. Yang menyebut Nabi jujur tu orang lain, Pak. Orang Quraisy. Kenapa? Karena memang akhlak beliau tu tak ada tandingan. Dia sanggup membalas orang melempar dengan batu, dibalasnya dengan bunga. Itulah Nabi Muhammad dong. Awak mana tolong macam tu? Tengoklah di WA tu. Pantang disindirnya, melopu langsung. Iya tak? Sekali tak disapun, sekali tak jangkit telefon, membalik dondang. Kau nak kena nangkit besok, dia tengoklah. Itulah awak belum bisa lagi. Awak hanya bisa berakhlak elok dengan orang yang Kalau elok dengan orang yang elok itu belum apa-apa. Makanya ibu balik lagi ke ibu ini. Kalau elok ibu dengan suami yang elok, ibu belum mendapatkan apa-apa. Sebab Khadijah suaminya elok wajar, Aisyah suaminya elok wajar Nabi Muhammad. Makanya Siti Aisyah dan Khadijah tak Allah puji dalam Al-Quran. Tapi siapa yang Allah puji? Dia yang elok kepada suami yang tak elok. Suaminya acu Firaun. Acu juga boleh masalahnya kan? Awak sebab dia acu ni lingkup acu kan? Acu lah ibu Firaun. Kalau lah Firaun lagi awak tu elok awak, itu baru hebat ibu-ibu tu. Ini menunggu suami jadi Muhammad baru elok, itu belum hebat itu. Awak macam tu je. Jangan tunggu isteri elok pak, baru awak elok pula, baru belikan emas bawa berjalan-jalan. Melawan pun ke awak bojinya jalan-jalan. Kadang-kadang karena tidak dibawa itunya melawan kadang-kadang. Iyo, buka jadi buka. Ambola ke sibuk dakwah kau main kokin kau main. Tu nampak di rumah bini tak semangat. Itu pasti ubat mereka bermasalah tu banyak. Bawa jalan-jalan, belok-belok aja kemungkinan aman pak. Aman belok-belok aja. Beli goreng gak 20.000 kan aman. Aman tu. Beli mix agak 2 buah 3 buah. Itu seminggu aman lawak berbelok-belok. Tak balik seminggu aman insyaAllah. Bini kau sebetulnya pak, pokoknya ada kebaikan awak. Itu kuncinya. Tak yang harusnya wah, tak harus. Yang harus wow, tak. Itu kuncinya. Supaya lebih hebat, jangan tunggu orang berbuat baik baru kita berbuat baik. Terakhir bapak dan ibu. Boleh tambah sedikit lagi, boleh ni. Bapak dah terbangun makanannya dah tercium pak. Nanti pun masalah, nanti apa tak termakan pula makanannya kan. Sesekali cuman bapak ibu, tak masalah kan. Alhamdulillah. Yang pertama tadi Maulid Nabi meneruskan proyek perjuangan Nabi, dakwah. Yang kedua Maulid Nabi mencontoh puncak akhlak Nabi, ihsan, elok dengan orang celaka. Payah Pak Ustaz? Iya payah. Tapi Nabi Muhammad contoh apa? Surga tendangannya. Aman tu insyaAllah. Ustaz lah apa buat? Alah, dicaci makinya ambo, golak-golak jambunya. Golaknya bini ambo nak tahan menengok caci maki kan. Bontilah ceramah menyebut-nyebut Superwin tu, bontilah ni. Banyak orang ni nyebut Superwin tu pak. Jadi sebut-sebut dia lah. Semayang aja dah disuruh mat kau ni. Mengapa disinggung-singgung masalah itu? Banyak ikut. Golak-golak jambunya. Bini ambo nak bisa menengok. Makanya awak amalkan kaji tu. Nah, yang terakhir, apa Maulid Nabi? Mencontoh, membuat, melakukan yang tak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa itu Pak Ustaz? Takutnya awak keliru, awak salah hidup, salah jalan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ada perkara yang tak dicontohkan Nabi, tapi tak boleh sampai kita lengah Bapak Ibu.
Apa? Berbakti dengan orang tua. Ini kunci, Pak. Sebab Nabi tak ada mencontoh. Mana ada Nabi contohkan mijit kepala bapaknya? Kepala bapaknya ada tak? Abdullah meninggal sewaktu dia dalam kandung. Nabi tak ada mencontohkan jemput jualan maknya, antarkan maknya ke pasar, tolong mak nyuci. Siti Aminah tak akan dengar ceramah dari ustaz manapun, tak akan dengar. Tapi walaupun tak ada contoh dari Nabi, umat ini tak boleh melalaikan kunci di dunia ini orang tua, Bapak Ibu. Kunci hidupnya orang tua nih. Awak ni hidup untuk orang tua, membahagiakan orang tua. Orang tua. Walaupun Nabi agak tak mencontohkan ini, Pak. Memang dalam sabda beliau sampaikan, tapi dalam perbuatan tak ada. Tapi anak-anak kita hari ini, inilah permasalahannya. Kenapa hidup kita susah? Pasti masalah dengan orang tua. Bukan tak sholat. Orang sholat banyak yang susah hari ini. Orang tak sholat banyak yang sukses. Rupanya orang tua kunci, Bapak Ibu. Ini jangan sepelekan ini. Memang Nabi tak mencontohkan, tapi kuncinya tetap pada orang tua. Sukses bukan di sini. Kalau ini sukses, Pak, profesor yang sukses. Sukses bukan di sini. Kalau ini sukses, orang yang kerja pagi petang puntang litang yang sukses. Semalam bekerja sukses. Sukses itu ada pada orang tua. Kunci surga itu sudah ada di dunia ini. Sama mak satu, sama ayah je. Aku jangan sia-siakan yang dua ini, Bapak Ibu. Kalau mereka masih hidup, jangan sia-siakan. Kalau sudah meninggal dunia, tolong mereka dengan sedekah. Doa, Pak Ustaz. Doa iya juga. Tapi kalau ada rezeki, bersedekah. Itulah pertolongan yang luar biasa untuk orang yang sudah meninggal. Apa program masjid? Tolong. Orang tua dah meninggal. Makanya sedekah. Kalau tak mampan dengan Quran hadis, membangkitkan sedekah kalian, mengeluarkan sebagian harta untuk dikeluarkan. Tak bisa Ustaz membangkitkannya. Quran hadis tak mampu menembus lubuk hati yang paling dalam. Ustaz Bom ingin katakan, bersedekahlah mengingat orang tua. Sebab mereka tu menunggu sedekah kita. Itu yang ditunggu mereka. Mereka itu cuma ditunggunya kalau sempat mereka hidup pagi ini ke dunia. Sedekah itulah yang dibuat mereka. Mereka akan lakukan sedekah. Bukan solat, bukan puasa, bukan haji. Fa'as-saddaqah. Aku akan bersedekah, ya Allah. Aku jangan sampai sedekah. Niatkan untuk orang tua. Nak yatim, fakir miskin, untuk ke masjid ni sedekah ni. Jangan lagi duit. Jangan duit masjid pakai untuk sedekah subuh ni, untuk acara-acara ni. Saya 1 ekor kambing, apa boleh Nabi 1 ekor kambing? Tak usah pakai piti kas-kas masjid untuk acara-acara makan bersama ini lagi. Apa ibu-ibu yang lancar rezeki, yang ada kelebihan, saya nanggungnya, saya itu. Itu niatkan untuk orang tua. Sebab itulah kunci keberkahan hidup, Bapak Ibu. Tengoklah di Pekanbaru ini, siapa yang megang ekonomi kita? Dia yang baik dengan orang tuanya. Dibuatnya istilah 1 hari dengan itu bukan kita, Pak. Itu bukan Islam katakan 1 hari bersama ibu ada pada saudara kita. Bukan kita. Makanya mereka hebat. Padahal mereka tak solat. Mereka tak macam kita. Awak solat, semalam solat. Zikir banyak. Baca Quran tiap malam. Tapi mohon maaf, yang dibuat tak jadi. Yang direncanakan tak dapat. Pasti masalah dengan orang tua. Pasti itu Bapak dan Ibu. Aku jangan sia-siakan. Kalian yang bujang-bujang. Mana nak bujang? Tua saya dong. Subuh. Kau yang bujang agak bujang sedikit tambah. Sahabat-sahabat baker subuh. Tak diundang anak-anak muda. Ya. Lainnya. Anak muda kini jemompik ke bololo, Pak. Payah awak dijanjikan dek kakek merah terus. Kakek merah tu penduduk neraka, Bapak Ibu. Jangan berkomunikasi juga dengan kakek merah. Tu berarti awak nak komunikasi masuk neraka. Nah, namu kakek merah nama kan? Kakek putih pun belum tentu elok. Apalagi kakek merah kan? Betul?
Besok kalau ada cara-cara wajibkan anak muda datang. Bagaimana caranya? Pandai-pandailah. Nak dikasihnya nanti duit beli paket, terserahlah. Pokoknya pandai-pandailah. InsyaAllah. Kuncinya tadi ingat, buatlah yang tak dibuat oleh Nabi itu, jangan lalai. Kau siap maulid ini jangan coba main-main, Pak. Kadang ada anak ini balik ya, awak tolong pijit ayah lah. Tak dibuat Nabi dari ayah ini. Lah disampaikan usah bom-bom wirid tadi nak tentu ya. Walaupun tak dibuat Nabi, inilah kunci hidup tu nak bilang. Itu. Kadang anak-anak awak pandai bulonya berdalih. Tak dibuat Nabi baru maknanya. Iyo nyo. Nah, insyaAllah Bapak Ibu tanamkan rasa bakti kepada anak, kepada orang tua, bina anak-anak kita agar menjadi anak yang berbakti, karena kesuksesan itu pasti ada pada bakti kepada orang tua. Kalau sukses ada pada berfikir, sekolah, belajar, tak semua orang bisa sekolah, belajar Bapak Ibu. Kalau sukses itu ada pada kerja keras, tak semua orang bisa bekerja keras. Namun standarnya sukses berhasil itu ada pada memuliakan orang tua. Hidup ini Bapak Ibu takkan bisa sampai ke dunia kalau tidak melalui orang tua. Kita sampai ke dunia ini menginap kita di tulang sulbi ayah, baru transfer, baru datang ke rahim mak, baru lahir ke dunia. Lewat dari ayah sampai ke rahim mak, sampai ke dunia. Dua orang inilah yang berjasa dalam hidup kita. Makanya jangan sia-siakan Ustaz Bom-Bom hari ini bisa berdiri duduk di depan Bapak Ibu, karena Ustaz Bom-Bom meyakini bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup kami adalah orang tua. Mereka lah yang membuat kami seperti ini Bapak dan Ibu. Maka buat baiklah yang sudah meninggal, banyak-banyak berdoa, berkirim sedekah. Yang kita nikmati hari ini itu peninggalan orang tua kita Bapak dan Ibu. Betul? Makanya insyaAllah mudah-mudahan maulid Nabi ini membangkitkan semangat dakwah, membangkitkan semangat akhlak baik kepada orang dan kepada orang yang termulia di dunia ini. Dalam hidup kita muliakan mereka. InsyaAllah maulid Nabi kita berkah Bapak dan Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Kita mohonkan kepada Allah agar kita yang hidup saat ini, kita yang dalam keadaan di masjid Nurul Ikhwan ini, Allah berikan umur berkah, Allah berikan keluasan rezeki, Allah lancarkan usaha kita, Allah berikan kita kesehatan Bapak Ibu. Cita-cita kita Allah sampaikan, niat baik kita Allah kabulkan. InsyaAllah yang sudah meninggal dunia Allah istimewakan mereka insyaAllah. Amin ya Rabbal. Kedepannya acara kita lebih luar biasa, lebih meningkat, karena dari segala yang kita sampaikan tadi menuntut kita untuk berjuang di dalam menegakkan syiar ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Berikan kami keimanan yang tidak akan murtad ya Allah. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak putus. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Jadikan kami pendamping baginda Rasulullah dalam surgamu ya Allah. Kami peringatan maulid pagi ini ya Rahman. Tanamkan ke dalam hati semangat mencontoh meneruskan dakwah beliau ya Allah. Tanamkan ke dalam hati kami mencontoh bagaimana beliau berakhlak baik kepada sesama ya Allah. Tanamkan ke dalam hati kami contoh, walaupun beliau tak melakukannya, tapi beliau mengatakan bahwa kunci keberhasilan itu ridha Allah itu kepada ridha orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Situaan apapun kami sampai subuh ini, kami bukanlah hamba yang lepas dari salah dan silap. Kami ini hamba yang zalim ya Allah. Kami ini manusia biasa, tak mungkin kami tak berdosa ya Allah. Kami yang pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sengaja tidak disengaja, yang besar yang kecil, yang sembunyi terang-terangan. Di subuh ini kami memohon kembali ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Seandainya ajal kami datang hari ini, kami tak ingin membawa dosa itu bertemu dengan-Mu ya Allah. Seandainya kematian kami hari ini tiba, kami ingin berjumpa dengan-Mu dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Wali-walidaina, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kami masih kecil dulu. Perempuan yang bersusah payah mengandung kami, perempuan yang bersusah payah melahirkan kami ya Allah, perempuan yang bersusah payah membesarkan kami, tak dia lepaskan seekor nyamuk hinggap di lengan kami. Tak ada yang lebih sayang kepada kami kecuali mereka ya Allah. Mereka lah yang rela tidak makan demi mengenyangkan kami. Mereka lah yang rela tidak tidur demi melelangkan kami ya Allah. Mereka lah yang rela meminjam, berhutang, menggadaikan yang bisa digadai demi sekolah biaya hidup kami ya Allah. Bapak kami yang pergi pagi pulang sore, bahkan dia pergi berhari-hari, bukan karena untuk kebutuhannya, namun dia bekerja sekeras itu karena kami ya Allah. Dia tak tidur di rumah karena mencari biaya hidup kami. Dia tidur di pasar, kadang dia tidur di hutan, dia tidur di tempat yang semestinya dia tak tidur karena mencari biaya untuk sekolah kami. Seandainya mereka masih hidup saat ini ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Kami mohon panjangkan umur taat mereka ya Allah. Kuatkan mereka beramal soleh di sisa-sisa usia mereka. Berikan kami kesempatan membahagiakan mereka ya Rahman. Berikan kami kesempatan membahagiakan mereka di sisa-sisa hidup ya Allah. Seandainya orang tua kami sudah Engkau panggil meninggal dunia, kami mohon ya Allah, jangan Engkau azab mereka, jangan Engkau siksa orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kuburan mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Jadikan amalan mereka menjadi lampu penerang kuburannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami memohon ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami nanti dalam surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka nanti dalam surga ya Rahman. Kami rindu melihat wajah mereka ya Allah. Kami rindu mendengarkan nasihat mereka ya Allah. Kami rindu dengan pelukan mereka ya Allah. Namun kerinduan itu hanya tinggal kenangan. Kami mohon cukuplah di dunia ini kami berpisah dengan mereka. Jangan Engkau pisahkan kami nanti dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, pada akhirnya kami memohon, jauhkan negeri kami dari segala macam bencana musibah. Jaga anak-anak kami, bentengi, sadarkan mereka dari narkoba, judi, khamar, dan zina. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang taat, yang saleh, yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz